Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Rima Sintia, mahasiswa STIE Latifah Mubarakiyah dengan nomor induk mahasiswa 2101232. Di sini insya Allah saya akan menjelaskan mengenai salah satu tugas video yang berjudul Nilai, Sikap, dan Kepuasan Kerja dari mata kuliah Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Asep Saiful Falah SEMM. Yang pertama, mari kita bahas mengenai apa itu nilai. Nilai mencerminkan keyakinan-keyakinan dasar bahwa bentuk khusus perilaku atau bentuk akhir keberadaan secara pribadi atau sosial lebih dipilih dibandingkan dengan bentuk perilaku atau bentuk akhir keberadaan perlawanan atau sebaliknya menurut Rockach tahun 1973. Tipe nilai. Nilai terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, nilai-nilai terminal, dan yang kedua, nilai-nilai instrumental. Nilai terminal bentuk akhir keberadaan sasaran yang sangat diinginkan, yang ingin dicapai seseorang dalam hidupnya. Contoh, keamanan keluarga, kebebasan, kebahagiaan, kehormatan, dan lain-lain. Nilai-nilai instrumental yaitu bentuk-bentuk perilaku atau upaya-upaya pencapaian nilai-nilai terminal yang lebih disukai oleh orang tertentu. Contoh, jujur, bertanggung jawab, penolong, pemberani, berkemampuan, dan lain-lain. Pengertian tentang sikap. Secara umum, sikap merupakan kumpulan perasaan, keyakinan, dan kecenderungan perilaku yang relatif stabil terhadap objek, orang, atau institusi tertentu. Sikap menurut para ahli adalah pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau yang tidak menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang, atau peristiwa. Sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan sesuatu. Ini menurut Robin tahun 2007. Fungsi sikap terbagi menjadi 4. Yang pertama, justive or utilitarian attitudes, yaitu sikap memiliki fungsi untuk mendapatkan suatu objek yang diinginkan atau menjauhi konsekuensi yang tidak diinginkan. Yang kedua, ego defensive attitude, yaitu sikap memiliki fungsi untuk menghindari pribadi dan situasi yang berbahaya yang ada di sekitarnya. 3. Value expressive attitude, yaitu sikap memiliki fungsi untuk membantu ekspresi yang positif dan nyata bagi nilai-nilai dan konsep diri individu. Yang keempat, knowledge expansive attitude, yaitu sikap memiliki fungsi untuk mengerti mengenai kejadian dan pengalaman-pengalaman yang terstruktur. Perubahan sikap. Perubahan sikap ini terbagi menjadi 4. Perubahan sikap melalui modifikasi perubahan perilaku, perubahan sikap melalui modifikasi perubahan ide-ide atau pikiran, perubahan sikap melalui modifikasi perubahan perasaan, dan yang terakhir, perubahan sikap melalui modifikasi perubahan situasi. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah suatu efektivitas atau respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Kepuasan bukanlah suatu konsep tunggal, sebaliknya, seseorang dapat relatif pas dengan suatu aspek dari pekerjaannya dan tidak puas dengan salah satu atau lebih aspek lainnya. Menurut Kreitner dan Kinnicky tahun 2004. 5 model kepuasan. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan. Model ini menjelaskan bahwa kepuasan ditentukan oleh karakteristik dari sebuah pekerjaan, memungkinkan seseorang individu untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, kecocokan.
Model-model ini menjelaskan bahwa kepuasan adalah hasil dari harapan yang terpenuhi. Ketiga, pencapaian nilai. Keempat, persamaan. Persamaan dalam model ini, kepuasan adalah suatu fungsi dari bagaimana seorang individu diperlakukan ataupun secara adil di tempat kerjanya. Dan yang terakhir, komponen watak atau genetik. Model ini didasarkan pada keyakinan bahwa kepuasan kerja merupakan sebagian dari sifat pribadi maupun faktor genetik. Teori kepuasan kerja. Teori ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, teori dua faktor atau two-factor theory adalah teori kepuasan kerja yang menyatakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan kerja berasal dari kelompok variabel yang berbeda atau motivator dan hygiene. Yang kedua, teori nilai atau value theory adalah teori yang menyatakan bahwa kepuasan kerja terutama tergantung kepada kesesuaian antara hasil yang diharapkan dan hasil senyatanya diperoleh individu dalam pekerjaannya. Kepuasan kerja pada dasarnya yaitu seseorang tergantung kepada selisih antara harapan, kebutuhan atau nilai dengan apa yang menurut perasaan atau persepsi telah diperoleh atau dicapai melalui pekerjaan. Seseorang akan merasa puas jika tidak ada perbedaan antara yang diinginkan dengan persepsinya atas kenyataan. Dimensi kepuasan kerja. Menurut Robbins, 5 dimensi kepuasan kerja adalah: pertama, pekerjaan itu sendiri. Yang kedua, rekan kerja, penyelia, dan atasan. Yang ketiga, kesesuaian antara pekerjaan dan kepribadian. 4, upah dan promosi. Dan yang kelima adalah kondisi kerja. Lanjutannya, menurut Dunet, kepuasan kerja mempunyai 12 dimensi, yaitu pekerjaan, gaji, promosi, pengakuan, tunjangan, kondisi fisik kerja, penyeliaan, rekan sekerja, bawahan, manajemen dan perusahaan, pelanggan, dan yang terakhir adalah hal-hal yang tidak termasuk ke dalam salah satu dari dimensi-dimensi di atas, seperti keberuntungan, cuaca, mesin, perlengkapan, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja ada dua. Yang pertama, bersumber dari diri individu, yaitu demografi atau age, sex, education, abilities atau intelligence, motor skill. Terakhir, personality atau values, needs, interaction style. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah bersumber dari lingkungan, yaitu job and job environment atau pay, nose, variety, organization environment atau climate, promotional opportunity, dan yang terakhir occupational level atau prestige dan power. Untuk pengukuran kepuasan kerja, saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah objective survey, yaitu diantaranya Minnesota Satisfaction Questionnaire atau MSQ. Kedua, Job Description Index atau GDI. Yang ketiga, Need Satisfaction Questionnaire atau NSQ. Yang kedua adalah Descriptive Survey, yaitu survei ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden guna mendapatkan respon dari karyawan dengan kata-kata sendiri. Pendekatan yang tidak terstruktur ini bertujuan untuk menggali perasaan dan gagasan karyawan. Survei dilaksanakan dengan wawancara bersifat pribadi untuk mengumpulkan data yang lebih deskripsi
daripada objektif. Nah, setelah kita bahas apa saja pengukuran kepuasan kerja, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak dari kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja. Yang pertama, kepuasan dan produktivitas. Kedua, kepuasan kerja dan turnover. Yang ketiga, kepuasan kerja dengan tingkat absensi. Nah, supaya kita lebih menghindar dari dampak ketidakpuasan kerja, maka harus ada petunjuk untuk meningkatkan kepuasan kerja, yaitu membuat pekerjaan itu menyenangkan, memberi upah atau gaji secara adil, mencocokkan orang dengan pekerjaan sesuai dengan minatnya, dan yang terakhir, mencegah pekerjaan yang membosankan dan berulang-ulang. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apakah individu merasa puas atau tidak puas dalam situasi tertentu, digunakan 4 teori. Yang pertama, teori pemenuhan atau fulfillment theory. Yang kedua, teori kesenjangan atau discrepancy theory. Ketiga, teori imbalan atau reward theory. Dan yang terakhir, teori keadilan atau equity theory. Nah, demikianlah materi nilai, sikap, dan kepuasan kerja yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa di-email saja langsung lewat akun rimasintia.762@gmail.com atau nomor WhatsApp 0812 2245 9460. Ataupun kalian bisa memfollow Facebook dan IG dengan akun rima.cynthia_010996. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.